Hello Nerds, welcome back to my channel Mirza Kaisa. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, ini adalah video yang sangat-sangat spesial cuy menurut gua ya. Karena apa nih? Karena sini kita bakal bahas untuk masalah yang namanya peraudioan lagi ya. Itu adalah mikrofon clip-on wireless lagi cuy ya. Nah, cuman ada yang berbeda dengan mikrofon clip-on wireless sekarang karena yang bakal gue bahas ini adalah produk yang memang sangat-sangat premium. Yang pertama, yang kedua pun juga udah terkenal, udah legend lah ya. Siapa yang nggak tahu dengan produk ini ya. Dan ini bisa kalian sendiri lah ya. Siapa yang udah nggak aneh banget kalau misalnya kalian ngeliat konten kreator, youtuber, selebgram, itu pasti ada yang nyantol di bajunya untuk mikrofon dari satu brand ini. Oke, apalagi kalau bukan Saramonic nih cuy ya. Wah, siapa yang nggak tahu ya? Ini pasti orang tuh kalau nanya, Saramonic itu udah kayak Aqua cuy. Jadi kalau misalkan kalian nanya, ini mikrofon Saramonic ya, bukan clip-on lagi. Tapi ngomongnya itu mikrofon Saramonic ya, pasti ngomongnya gitu. Mikrofon wireless itu terkenalnya udah memang pasti Saramonic gitu cuy ya. Nah, di sini kita bakal bahas satu produk keluaran terbaru dari Saramonic. Yang memang Saramonic Blink 500 ini tuh sudah banyak banget variannya. Dari pertama awal keluar di tahun 2019-an, 2018 yang waktu pertama gue beli cuy. Sampai sekarang masih awet, jujur aja, masih gue pakai juga. Nah, sekarang di sini gue bakal mengeksperimen produk terbarunya yang memang lebih dimodernisasi untuk para kita konten kreator dan live streamer yang menggunakan smartphone cuy. Ya. Nah, ini dia produknya yang memang sudah kompatibel dengan smartphone tanpa kalian harus nyolokin lagi pakai kabel-kabel AUX-annya kayak gimana. Jika langsung tancap aja ke dalam smartphone kalian langsung bisa. So, ini dia produk terbaru dari Saramonic, itulah Saramonic Blink 500 B6 Type-C dan juga Saramonic Blink 500 B4 Lightning cuy. So, ya, jadi jujur aja si produk ini udah gue pakai beberapa lama juga, dan video kemarin yang kalian lihat yang gue ngebahas speaker pun juga itu ngerekamnya menggunakan Saramonic Blink 500 B6 yang Type-C. Nah, di sini gue perekamannya langsung ya cuy ya. Di hasilnya suaranya tuh bisa kalian dengar di sini. Ya mungkin kalau misalnya kalian dengar di sini suaranya udah agak gue edit, naikin gain, nambahin bass, nambahin treble. Nanti mungkin di akhir video gue bakal langsung nge-cut hasil suara aslinya tuh kayak gimana. Nah, di sini gue juga merekamnya menggunakan handphone Android murah ya, menggunakan itel cuy. itel S23 tapi kualitas suaranya nanti bisa sangat bagus banget ya. Oke, kita bakal bahas dari si Saramonic Blink 500 versi smartphone ini ya, mau itu yang Lightning, mau itu yang Type-C ya. Kita bakal bahas satu persatu. Dari pertama itu adalah bahas experience unboxing-nya. So, oke, jadi untuk experience unboxing saat kita nanti ngebeli ya, mau itu yang B500 B6 ataupun B500 yang B4, itu sama-sama kita mendapatkan pouch, 2 transmitter, 1 receiver. Yang membedakan adalah port koneksinya. Kalau misalkan kalian menggunakan iPhone yang di bawah iPhone 15, ya kalian pasti menggunakan yang B500 B4 yang portnya masih Lightning. Kalau misalkan kalian sudah menggunakan iPhone, Android yang sekarang sudah menggunakan Type-C, ya jelas banget kalian menggunakan yang Saramonic Blink 500 B6 yang sudah Type-C. Cuman sih, jujur aja sih, ini gue saranin kalian yang beli yang Type-C aja. Karena apa? Karena sekarang iPhone pun juga udah Type-C cuy. Di sini pun juga gue perekaman video ini menggunakan iPhone yang sudah Type-C. So, jadi enak banget di saat gue nyolokin si Saramonic Blink 500 B6 ini tuh ya, B6 ini ke iPhone 15 gue itu suaranya malah makin menggelegar karena ya kalau iPhone 15 Pro dia punya Pro Audio yang suaranya bakal jauh lebih menggelegar, jauh lebih oke. Ini aja di itel S23 suaranya sudah oke coy ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya tentang masalah Saramonic Blink ini. Yang kedua ya, tadi kita bahas untuk masalah unboxingnya, sekarang kita ngobrol untuk masalah desainnya. Nah, untuk desainnya sayang sekali di sini tidak ada perubahan dari masalah si transmitternya alias si clip-onnya ini cuy ya. Karena ya memang udah legend lah ya, udah masalah legend dari dulu. Blink 500 itu desainnya seperti ini, lumayan agak gede sih. Biasanya kan kalau sekarang tuh mikrofon Blink sudah semakin minimalis, semakin kecil, dia masih konsisten dengan desain yang gede ini, mengkotak gede, ada lingkaran power di tengahnya dan ada LED-nya ini cuy. Nah, cuma ada beberapa beda fitur dibanding dengan Blink 500 yang dulu. Kalau misalkan yang dulu di LED-nya itu, kalau misalnya kita nambahin, LED-nya ikut bergerak. Jadi kalau misalkan kita full, ya lampunya full. Kalau misalkan kita ngurangin angkanya 3, dia bakal mengurangin lampunya 2 biji gitu ya, 1 biji gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang yang mungkin akan agak sedikit riskan, jadi mungkin masuk dalam kelemahannya. Si Saramonic Blink 500 ini tuh tidak ada indikator LED untuk masalah gainnya ya cuy ya.
Jadi kalau misalkan full dia langsung berkedip-kedip, kalau misalkan kita ngurangin dia pun nggak ada kedip-kedipnya. So jadi hati-hati banget saat menggunakan Blink 500 B6 ini. Kalau misalkan kalian nyetingnya, itu kalian pastiin fullin dulu cuy. Udah gitu kalian kurangin 1 klik, 2 klik, nah itulah mungkin komposisi yang oke. Tapi balik lagi ke dalam suara kalian. Kalau misalkan kalian memang suaranya sudah gede, kalau gua suaranya memang udah gede, jadi gua ngurangin gainnya 2. Kalau misalkan kalian suaranya yang memang lebih gede dari gua, ya kalian kurangin bisa sampai 3, ataupun kalian suaranya kecil mending di fullin aja cuy ya. Nah, ada yang uniknya yaitu dari si receivernya ini cuy ya. Jadi sebenarnya Saramonic Blink 500 ini pernah ngeluarin yang versi smartphone zaman 2019-2020-an pun juga ada yang versi Lightning dan Type-C-nya. Nah, cuman dulu itu entah kenapa ya memang populer sih populer gitu. Cuman kayak ada beberapa hal yang kayak kurang aja gitu. Nah, mungkin ini penyempurnaannya di Blink 500 B6 dan B4 ini. Jadi di transmitternya ini dia ada rombak banget. Kalau dulu tuh desainnya mengkotak, kalau sekarang dia ngebulet cuy. Nah, di desain ngebuletnya ini yang paling unik sekarang, dia ini memiliki juga control gain yang dimana kita bisa meningkatkan lagi gain kita. Jadi selain dari receivernya, dari transmitternya pun kita bisa naikin si gainnya. Nah, untuk desain dari si gain ini sistemnya adalah scroll wheels, yang dimana scroll wheels ini adalah unlimited. Nah, unlimited scroll wheels yang tidak memiliki indikator. Jadi hati-hati banget nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen nyeting mendapatkan hasil suara terbaik, gitu tuh kalian harus putar dulu biasa sampai maksimal, sampai kedip-kedip, lalu kalian scroll sekali lah ya. Nah, itu bisa berarti mengurangi sekitaran 1 gain gitu cuy ya. Nggak tahu kenapa ya, tapi menurut gua sih sebenarnya oke-oke aja, karena si scroll wheelsnya ini tuh kalau kita turunin sampai bawah dia tidak akan sampai ke 0 cuy ya. Nah, di receivernya ini dia ada indikator TX1 dan TX2 yang dimana si mikrofon ini tuh kita menggunakan transmitter yang keberapa. Jadi kalau misalkan sudah connect dua-duanya, dia otomatis bakalan nyala. Kalau kita pilih salah satu, ya dia hanya nyalanya satu. Contohnya di sini gua menggunakan transmitter yang kedua, nyalanya yang transmitter kedua cuy ya. Nah, ada fitur yang menurut gua terbaru dari Saramonic Blink 500 versi smartphone ini, yang sekarang dia ini sudah support yang namanya Active Noise Reduction. Yang dimana kalau misalkan kalian suaranya berisik itu di luar kayak lagi di jalan raya, itu bisa ngurangin si noise-nya. Nah, ada beberapa fitur terbaru dari Saramonic Blink 500 B6 dan B4 ini ya. Jadi selain dari tadi masalah si Active Noise Reduction, di sini pun juga dia memiliki fitur real time monitoring. Jadi untuk yang versi smartphone itu nggak ada real time monitoring. Kalau sekarang ada real time monitoring, yang di sini pun juga unik untuk pengkoneksiannya. Jadi dalam receiver itu kita akan mendapatkan 2 kabel yang cabang, yang dimana satu kayak bisa kalian sambil ngecas nih. Dan yang di sini yang klaimnya dari Saramonic, di saat kalian ngecas sambil nge-record itu tidak akan ada noise yang masuk ataupun noise ground yang masuk. Dan kalau misalnya kalian langsung monitoring, kalian tinggal colokin aja headset apapun yang masih menggunakan jack 3,5 mm ya cuy ya. Itu langsung bisa kalian ngedengerin suara real time monitoring kalian. Dan yang paling oke banget, dia ini mempunyai fitur baru yaitu adalah mono dan stereo output. So jadi kalian bisa nyeting, kalau misalnya kalian pengen suaranya mono, kalian tinggal diklik aja di tombol si powernya. Itu akan ada nanti pengaturan, dan kelihatan juga di receivernya mono apa stereo. Nah cuman udah deh default aja stereo. Gue pernah lupa nyeting ke mono ya, dan susah ngeditnya cuy ya. Jadi memang udah bawaannya di stereo ya. Cuman ya kadang kita membutuhkan mono untuk kayak podcast ya, podcast kayak kiri kanan. Kadang suara gua di kiri, suara narasumber di kanan, itu masih bisa. Cuman kalau untuk kayak solo kayak gini mending udah di stereo aja cuy ya. So, selanjutnya kita bakal ngetes beberapa pengetesan di sini cuy, di mana gua akan melakukan di tes outdoor untuk masalah jarak, dan juga kita akan ngetes untuk masalah noise reduction ya. Oke, kali ini gue lagi nyobain mikrofon Saramonic Blink 500 yang B6 nih, yang versi Type-C-nya. Sebenarnya nggak ada bedanya ya untuk yang Lightning juga cuy. Karena di sini gue udah nggak ada port Lightning lagi, jadi gue cobanya yang pakai Type-C. Jadi gue colok aja ke handphone Android ya. Nah ini untuk jaraknya lumayan nih, gimana? Di sini gue nggak bisa monitoring suara gue sendiri karena terlalu jauh ya. Nah ini lumayan jauh nih cuy ya. Ini kondisi juga lagi hujan. Nah di sini ada air mancur ya. Ini noise reduction ya, active noise reduction belum gua aktifin. Nah, nanti bentar lagi gua bakal coba aktifin ya. Nah, ada suara motor lewat. Cek 1 2 3 tes. 1 2 3 cek tes. Nah, ini kondisi di outdoor. Sekarang gua bakal cobain active noise reduction-nya cuy ya. Nah, ini kondisi udah aktif ya. Active noise reduction-nya cuy. Gimana? Nah, ada perbedaan nggak kira-kira? Menurut gua lumayan ya, ada sedikit perbedaan. Jadi suara kita bakal terfokus ya, bukan
terlalu ke cancellation banget, tidak terlalu terisolasi banget, jadi suara-suara sekitar masih bisa kedengar. So jadi kalau misalkan kalian lagi ada acara tahun baru itu kayak gimana yang suaranya berisik, tetap suara kalian ini bakal lebih kedominan. Sekarang kita bakal coba balik badan terus lurus, kita akan coba frekuensinya di sini. Balik badan, kalau misalkan ini hilang suaranya, berarti jaraknya segini, ini lumayan jauh ya. Nah, cek one, cek. Tes, cek one, cek, 1, 2, 3. Tes, cek, tes. Testing 1, 2, 3, cek, testing, cek. Tes 1, 2, 3, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Tes 1, cek. So, oke cuy, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian milih mana? Sebenarnya bukan pilihan, ini tuh apa ya, tergantung smartphone kalian. Sebenarnya nggak ada bedanya saat kalian nanti menggunakan Saramonic Blink 500B4 ataupun Saramonic Blink B6, hasil kualitasnya sama seperti ini. Ya, jadi yang bedain itu adalah portnya doang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Lightning ya pakai yang Lightning. Kalau pakai yang Type-C ya pakai yang Type-C. Tapi masalah kualitas suara sama aja sebenarnya. Cuman yang mungkin agak sedikit berbeda kalau misalkan kalian colokin di iPhone yang Type-C ini suaranya jauh lebih oke. Cuma sayang banget sini gua nggak colok karena di sini gua harus colok SSD ya. Tapi gua pernah ngetes itu suaranya jos banget di iPhone ya. Dan untuk masalah yang lainnya menurut kalian ini worth it atau enggak, menurut gua ya gimana ya? Ya Saramonic itu sudah terkenal dan juga sudah terpercaya. Jadi untuk masalah mic wireless ya. So apalagi kalau misalnya kalian ini dipakai untuk profesional nih, contohnya misalnya kayak live streaming yang udah menghasilin duit gitu, duit yang lumayan gitu ya. Ya gue sering kalian pakai ini karena kalian nggak bisa mempertaruhkan hasil suara kalian dengan mic yang abal-abal, karena mic itu penting banget cuy. Kalau misalkan ada apa-apa dengan suara mic kalian, ya pertaruhannya orang nggak akan nonton video kalian kayak gitu ya. So jadi gue saranin ya beli aja kalau misalkan kalian punya budget gitu. Kalau misalkan kalian budgetnya masih nih, oke, masih pakai yang lain dulu, nanti akhirnya pakai Saramonic, kan Saramonic udah terpercaya itu masalah kayak dia gangguan frekuensinya udah oke gitu, nggak noise reduction, apalagi sound fitur noise reduction udah oke juga, dan masalah transmisinya tetap stabil dan tetap aman, dan masalah baterainya pun juga awet banget ya. Di sini diklaim pun juga bisa lebih dari 3 jam. Udah sangat oke banget ya. So kalau misalkan kalian minat dengan produk ini, langsung cek link di deskripsi yang di bawah, dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya gue udah beli next video. Bye bye.